Halo, selamat datang di pembahasan penting kita hari ini. Kita akan berbicara tentang sakit perut, sebuah keluhan yang sangat umum namun seringkali membuat kita khawatir. Hampir setiap orang pasti pernah mengalaminya, dari rasa tidak nyaman ringan hingga nyeri yang sangat mengganggu. Memahami penyebab, gejala, dan cara mengatasi sakit perut adalah kunci untuk menjaga kesehatan pencernaan kita. Video ini hadir untuk memberikan informasi komprehensif yang bisa membantu Anda mengenali kondisi ini dengan lebih baik. Mari kita selami lebih dalam dunia sakit perut agar Anda bisa lebih siap menghadapinya. Sakit perut bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari yang ringan dan mudah diatasi hingga kondisi yang memerlukan perhatian medis serius. Mari kita bahas satu persatu agar Anda bisa membedakannya. Pertama, mari kita lihat penyebab sakit perut yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah kondisi yang umumnya tidak berbahaya dan bisa diatasi dengan perawatan sederhana di rumah. Sakit perut seringkali berawal dari gangguan pencernaan biasa. Ini bisa terjadi karena kita makan terlalu banyak atau mengonsumsi makanan yang sangat pedas dan berlemak. Terkadang, alergi atau intoleransi terhadap makanan tertentu juga bisa memicu rasa tidak nyaman di perut. Misalnya, intoleransi laktosa bisa menyebabkan kembung dan diare setelah mengonsumsi produk susu. Makanan tinggi serat yang dikonsumsi secara tiba-tiba dalam jumlah besar juga bisa memicu gangguan pencernaan sementara. Penting untuk memperhatikan bagaimana tubuh Anda bereaksi terhadap makanan tertentu. Selanjutnya, infeksi adalah penyebab umum lainnya, sering disebut gastroenteritis atau flu perut. Infeksi ini bisa disebabkan oleh bakteri atau virus yang masuk ke saluran pencernaan kita. Gejalanya seringkali meliputi mual, muntah, diare, dan kram perut. Infeksi ini biasanya menyebar melalui makanan atau air yang terkontaminasi atau kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Menjaga kebersihan tangan dan makanan adalah langkah penting untuk mencegahnya. Kondisi ini umumnya akan membaik dalam beberapa hari. Konstipasi atau sembelit juga merupakan penyebab sakit perut yang sering terjadi. Ini adalah kondisi di mana Anda kesulitan buang air besar secara teratur atau tinja menjadi keras dan sulit dikeluarkan. Rasa sakit biasanya berupa kram atau nyeri tumpul di perut bagian bawah. Kurangnya asupan serat, dehidrasi, atau kurangnya aktivitas fisik sering menjadi pemicu konstipasi. Perubahan pola makan atau rutinitas juga bisa menyebabkan kondisi ini. Mengatasi konstipasi seringkali bisa meredakan sakit perut yang menyertainya. Terakhir, untuk penyebab umum, gas dan kembung adalah keluhan yang sangat sering dialami. Gas berlebihan di saluran pencernaan bisa menyebabkan perut terasa penuh, tegang, dan nyeri. Ini bisa terjadi karena menelan udara saat makan atau minum, atau produksi gas berlebihan oleh bakteri usus. Makanan tertentu seperti kacang-kacangan, brokoli, atau minuman bersoda juga bisa meningkatkan produksi gas. Kondisi ini biasanya tidak berbahaya, namun bisa sangat tidak nyaman. Mengurangi makanan pemicu dan makan perlahan bisa membantu. Selain penyebab umum, ada beberapa kondisi yang lebih serius yang juga bisa menyebabkan sakit perut. Mengenali tanda-tanda ini sangat penting agar Anda bisa mencari pertolongan medis yang tepat waktu. Penyakit radang usus atau inflammatory bowel disease, IBD, adalah salah satu kondisi serius ini.
IBD mencakup Crohn's disease dan colitis ulcerativa yang menyebabkan peradangan kronis pada saluran pencernaan. Gejalanya bisa berupa nyeri perut hebat, diare berdarah, penurunan berat badan, dan kelelahan. Kondisi ini memerlukan diagnosis dan penanganan medis jangka panjang. Peradangan yang terus-menerus bisa merusak jaringan usus dan menyebabkan komplikasi serius. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter jika Anda mengalami gejala-gejala ini secara persisten. Selanjutnya, sindrom iritasi usus atau Irritable Bowel Syndrome (IBS) adalah gangguan fungsional usus yang umum. IBS menyebabkan nyeri perut berulang, kembung, dan perubahan pola buang air besar, baik diare maupun konstipasi. Berbeda dengan IBD, IBS tidak menyebabkan peradangan atau kerusakan pada usus. Meskipun tidak berbahaya, IBS bisa sangat mengganggu kualitas hidup. Pemicunya bisa bervariasi, termasuk stres dan jenis makanan tertentu. Penanganan IBS berfokus pada pengelolaan gejala melalui diet, perubahan gaya hidup, dan terkadang obat-obatan. Penyakit kantong empedu, seperti batu empedu, juga bisa menyebabkan sakit perut yang parah. Batu empedu terbentuk di kantong empedu dan bisa menyumbat saluran empedu, menyebabkan nyeri tajam di perut kanan atas. Nyeri ini seringkali muncul setelah makan makanan berlemak. Rasa sakitnya bisa menjalar ke punggung atau bahu kanan. Jika batu empedu menyebabkan peradangan atau infeksi, kondisi ini bisa menjadi darurat medis. Diagnosis dan penanganan yang tepat, termasuk operasi, mungkin diperlukan. Penyakit lambung seperti tukak lambung atau gastritis juga sering menjadi penyebab sakit perut. Tukak lambung adalah luka terbuka pada lapisan lambung atau usus 12 jari, sedangkan gastritis adalah peradangan pada lapisan lambung. Keduanya bisa menyebabkan nyeri ulu hati yang terasa seperti terbakar. Nyeri ini seringkali memburuk saat perut kosong atau setelah makan makanan tertentu. Infeksi bakteri Helicobacter pylori atau penggunaan obat antiinflamasi non-steroid (OAINS) jangka panjang adalah penyebab umum. Penanganan melibatkan obat-obatan untuk mengurangi asam lambung dan mengatasi infeksi. Terakhir, apendisitis atau peradangan usus buntu adalah kondisi darurat medis yang memerlukan penanganan segera. Gejalanya dimulai dengan nyeri di sekitar pusar yang kemudian berpindah ke perut kanan bawah. Nyeri ini biasanya memburuk seiring waktu dan disertai mual, muntah, dan demam ringan. Jika tidak ditangani, usus buntu yang meradang bisa pecah dan menyebabkan infeksi serius di rongga perut. Oleh karena itu, jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami gejala apendisitis, segera cari pertolongan medis. Operasi pengangkatan usus buntu biasanya diperlukan. Sakit perut bisa bermanifestasi dalam berbagai cara, dan mengenali gejala yang menyertainya sangat penting. Gejala-gejala ini bisa memberikan petunjuk tentang penyebab yang mendasarinya. Mari kita bahas gejala sakit perut yang paling sering kita alami. Gejala-gejala ini bisa bervariasi intensitasnya, dari ringan hingga cukup mengganggu. Nyeri perut itu sendiri adalah gejala utama, namun jenis nyerinya bisa berbeda-beda. Ada nyeri kram yang datang dan pergi, nyeri tajam yang menusuk, atau nyeri tumpul yang terasa konstan. Lokasi nyeri juga bisa memberikan petunjuk tentang organ yang terlibat. Misalnya, nyeri di ulu hati sering dikaitkan dengan masalah lambung,
Sementara nyeri di perut bagian bawah bisa menunjukkan masalah usus atau organ reproduksi. Perhatikan bagaimana nyeri itu terasa dan di mana letaknya. Mual dan muntah sering menyertai sakit perut, terutama jika penyebabnya adalah infeksi atau gangguan pencernaan. Mual adalah perasaan tidak nyaman di perut yang sering mendahului muntah. Muntah adalah pengeluaran paksa isi lambung melalui mulut. Kedua gejala ini adalah cara tubuh mencoba mengeluarkan zat berbahaya atau merespons iritasi di saluran pencernaan. Dehidrasi bisa menjadi risiko jika muntah terjadi berulang kali. Diare atau konstipasi juga merupakan gejala umum yang menyertai sakit perut. Diare adalah buang air besar encer dan sering, sedangkan konstipasi adalah kesulitan buang air besar. Perubahan pola buang air besar ini seringkali menjadi indikator masalah pencernaan. Keduanya bisa menyebabkan kram perut dan rasa tidak nyaman. Penting untuk memperhatikan frekuensi dan konsistensi tinja Anda. Kembung dan kehilangan nafsu makan juga sering terjadi. Kembung membuat perut terasa penuh dan tegang karena penumpukan gas. Ini bisa sangat tidak nyaman dan membuat pakaian terasa sesak. Kehilangan nafsu makan adalah kondisi di mana Anda tidak merasa ingin makan, bahkan saat waktu makan tiba. Ini sering terjadi ketika tubuh sedang melawan infeksi atau mengalami peradangan. Ada beberapa gejala sakit perut yang tidak boleh diabaikan. Gejala-gejala ini menandakan kondisi yang mungkin serius dan memerlukan penanganan medis darurat. Nyeri perut yang parah dan tiba-tiba adalah salah satu tanda bahaya utama. Jika nyeri muncul secara mendadak dan sangat hebat, hingga Anda tidak bisa bergerak atau menemukan posisi nyaman, segera cari pertolongan medis. Ini bisa menjadi tanda kondisi seperti apendisitis, batu empedu yang tersumbat, atau pankreatitis. Jangan pernah menunda jika Anda mengalami nyeri perut yang intens dan mendadak. Setiap menit sangat berharga dalam kasus-kasus darurat. Demam tinggi yang menyertai sakit perut juga merupakan tanda peringatan. Demam adalah respons tubuh terhadap infeksi atau peradangan. Jika suhu tubuh Anda sangat tinggi bersamaan dengan sakit perut, ini bisa menunjukkan infeksi serius di dalam perut. Misalnya, infeksi ginjal, infeksi usus buntu, atau infeksi kantong empedu. Segera konsultasikan dengan dokter untuk diagnosis dan penanganan yang tepat. Darah dalam tinja atau muntah adalah gejala yang sangat serius dan memerlukan perhatian medis segera. Darah dalam tinja bisa berwarna merah terang atau hitam seperti ter. Ini bisa menunjukkan perdarahan di saluran pencernaan. Muntah darah bisa terlihat seperti kopi bubuk atau merah terang. Kedua kondisi ini adalah tanda perdarahan internal yang bisa mengancam jiwa. Jangan tunda untuk pergi ke unit gawat darurat. Perut terasa keras dan kaku, atau kesulitan bernapas juga merupakan gejala darurat. Perut yang kaku dan tegang seperti papan bisa menjadi tanda peritonitis, yaitu peradangan serius pada lapisan rongga perut. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya. Kesulitan bernapas yang menyertai sakit perut juga bisa menunjukkan masalah serius, seperti komplikasi dari kondisi perut atau masalah lain yang memengaruhi diafragma. Segera cari bantuan medis jika Anda mengalami gejala-gejala ini. Setelah memahami penyebab dan gejalanya, mari kita bahas bagaimana cara mengatasi sakit perut. Ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan di rumah, namun penting juga untuk tahu kapan harus mencari bantuan profesional.
Untuk sakit perut yang disebabkan oleh penyebab umum dan tidak serius, ada beberapa langkah perawatan di rumah yang bisa membantu meredakan gejala. Istirahat yang cukup adalah kunci untuk membantu tubuh pulih. Berbaringlah dan biarkan perut Anda tenang. Selain itu, minum banyak cairan sangat penting untuk mencegah dehidrasi, terutama jika Anda mengalami muntah atau diare. Air putih, teh herbal hangat seperti teh jahe atau peppermint, atau larutan elektrolit sangat dianjurkan. Hindari minuman bersoda, jus buah asam, atau minuman berkafein yang bisa memperburuk iritasi perut. Pastikan Anda minum sedikit demi sedikit namun sering. Makan makanan yang mudah dicerna adalah langkah penting berikutnya. Pilihlah makanan hambar dan rendah serat seperti roti panggang, pisang, nasi putih, atau bubur. Makanan ini tidak akan membebani sistem pencernaan Anda yang sedang sensitif. Hindari makanan pedas, berlemak, dan berkafein. Makanan-makanan ini bisa memicu iritasi lebih lanjut pada lambung dan usus. Jauhi juga produk susu jika Anda curiga adanya intoleransi laktosa. Menggunakan kompres hangat pada perut bisa membantu meredakan kram dan nyeri. Panas dari kompres bisa membantu mengendurkan otot-otot perut yang tegang. Anda bisa menggunakan botol air panas atau bantalan pemanas listrik. Untuk obat-obatan bebas, Anda bisa mempertimbangkan antasida untuk meredakan nyeri ulu hati atau obat anti diare jika diare sangat mengganggu. Namun, selalu konsultasikan dengan apoteker atau dokter sebelum mengonsumsi obat-obatan ini, terutama jika Anda memiliki kondisi medis lain atau sedang mengonsumsi obat lain. Meskipun banyak kasus sakit perut bisa diatasi di rumah, ada saatnya Anda harus segera mencari pertolongan medis. Jangan ragu untuk menghubungi dokter jika Anda mengalami gejala yang membutuhkan perhatian medis segera seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini termasuk nyeri perut yang parah dan tiba-tiba, demam tinggi, darah dalam tinja atau muntah, perut terasa keras dan kaku, atau kesulitan bernapas. Gejala-gejala ini bisa menjadi tanda kondisi serius yang memerlukan intervensi medis darurat. Selain itu, jika sakit perut Anda berlangsung lebih dari beberapa hari tanpa perbaikan, atau jika gejalanya semakin memburuk, Anda juga harus berkonsultasi dengan dokter. Sakit perut yang kronis atau berulang juga memerlukan evaluasi medis untuk mencari tahu penyebabnya. Jangan mencoba mendiagnosis diri sendiri atau menunda mencari bantuan profesional jika Anda merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lebih baik aman daripada menyesal. Kita telah membahas banyak hal tentang sakit perut, mulai dari penyebab umum hingga yang lebih serius, berbagai gejala yang menyertainya, dan cara mengatasinya. Ingatlah bahwa sakit perut adalah keluhan yang sangat umum, namun penting untuk bisa membedakan antara kondisi ringan dan yang memerlukan perhatian medis. Kunci utamanya adalah mengenali gejala Anda sendiri dan tidak ragu mencari bantuan medis jika diperlukan. Jangan pernah mengabaikan tanda-tanda bahaya yang bisa mengindikasikan kondisi serius. Kesehatan Anda adalah prioritas utama. Penting untuk diingat bahwa informasi dalam video ini hanya untuk tujuan edukasi dan bukan pengganti nasihat medis profesional. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang kesehatan Anda atau mengalami sakit perut yang mengganggu, selalu konsultasikan dengan dokter atau tenaga medis yang berkualifikasi. Mereka dapat memberikan diagnosis yang akurat dan rencana perawatan yang sesuai untuk kondisi Anda. Terima kasih telah menonton video ini.
Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat bagi Anda. Jika Anda merasa video ini berguna, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan saluran kami untuk konten kesehatan lainnya, dan bagikan video ini kepada teman serta keluarga Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.